Pengertian luka bakar. Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Luka bakar merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas tinggi yang memerlukan penata laksanaan khusus sejak awal pada fase shock sampai fase lanjut. Luka bakar merupakan luka yang unik di antara bentuk-bentuk luka lainnya karena luka tersebut meliputi sejumlah besar jaringan mati yang tetap berada pada tempatnya untuk jangka waktu yang sangat lama. Manifestasi luka bakar. Yang pertama, gangguan pada kulit berdasarkan kedalaman dan penyebab luka bakar tersebut, dan bagian kulit yang terkena adalah epidermis dengan gejala kesemutan, hipertesia, supersensitivitas, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Selanjutnya, penampilan luka memerah menjadi putih ketika ditekan minimal atau tanpa edema. Selanjutnya, derajat 2 partikel epidermis dan bagian dermis dengan gejala nyeri, hipertesia, sensitif terhadap udara yang dingin. Etiologi luka bakar termal. Luka bakar termal atau panas disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, atau objek-objek panas lainnya. Luka bakar kimia. Luka bakar semikal kimia disebabkan oleh kontaknya jaringan kulit dengan asam atau busa atau basa kuat. Luka bakar elektrik. Luka bakar elektrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar dengan sumber radioaktif. Selanjutnya, proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka menurut Paula Crisanti 2009 mengatakan bahwa proses penyembuhan luka bakar terdiri dari 3 fase meliputi fase inflamasi, fase fibroelastik, dan fase maturasi. Adapun proses penyembuhan lain. Yang pertama, fase inflamasi. Fase inflamasi itu fase terjadinya luka bakar sampai 3-4 hari pasca luka bakar. Pada fase ini terjadi perubahan vaskuler dan proliferase seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotonin serta mulai timbul epitelisasi. Selanjutnya ada fase fibroblastik. Fase yang dimulai pada hari ke-4 sampai 20 pasca luka bakar. Pada fase ini timbul abrosbas yang membentuk kolagen yang tampak secara klinis sebagai jaringan granulasi yang berwarna kemerahan. Proses penyembuhan luka. Fase maturasi. Proses pematangan kolagen dan terjadi penurunan aktivitas seluler dan vaskuler. Hasil ini berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi. Untuk akhir dari fase ini berupa jaringan perut yang berwarna pucat, tipis, lemas, dan rasa nyeri atau gatal. Kodifikasi luka bakar dan korosi. Proses penyembuhan luka. Fase maturasi. Proses pematangan kolagen dan terjadi penurunan aktivitas seluler dan vaskuler. Hasil ini berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi. Untuk akhir dari fase ini berupa jaringan perut yang berwarna pucat, tipis, lemas, dan rasa nyeri atau gatal.
radiation, steam thermal T30W0. Note: the following fourth character subdivision are for suite kategori T20-T25, T29, dan T30. Poin 0. Unspecific degree. Poin 1. First degree erythema. Poin 2. Second degree blisters epidermal loss. Poin 3. Third degree full thickness skin loss, deep necrosis of underlying tissue, corrosion injury, acid, caustic, chemical, external, internal, limb, T30.4. Note: the following first character subdivision are for a suite kategori T20-T25, T29, dan T30. Poin 4. Unspecific degree. Poin 5. First degree erythema. Poin 6. Second degree blister epidermal loss. Poin 7. Third degree deep necrosis of underlying tissue, full thickness skin loss. Gambar 2.2 kategori T20-T25, T29, dan T30. Selain kedalaman luka bakar juga dapat diklasifikasikan berdasarkan luas area yang terbakar. Umumnya luas area diperlukan untuk pelaporan mortalitas dan kasus, atau jika lokasi yang terkena tidak dinyatakan secara spesifik untuk kategori berdasarkan luas dapat dilihat pada kategori T31 berikut ini. Or object radiation, steam thermal T30W0. Note: the following fourth character subdivision are for suite kategori T20-T25, T29, dan T30. Poin 0. Unspecific degree. Poin 1. First degree erythema. Poin 2. Second degree blisters epidermal loss. Poin 3. Third degree full thickness skin loss, deep necrosis of underlying tissue, corrosion injury, acid, caustic, chemical, external, internal, limb, T30.4. Note: the following first character subdivision are for a suite kategori T20-T25, T29, dan T30. Poin 4. Unspecific degree. Poin 5. First degree erythema. Poin 6. Second degree blister epidermal loss. Poin 7. Third degree deep necrosis of underlying tissue, full thickness skin loss. Selanjutnya, pada luka bakar ganda atau multiple, coding luka bakar disesuaikan dengan severity-nya. Luka bakar dengan derajat tertinggi diutamakan. Bila terdapat beberapa luka bakar dengan derajat kedalaman yang berbeda pada satu lokasi yang sama, maka dikode sesuai derajat tertinggi. Kategori T29 disediakan jika luka bakar ganda namun tidak menyebutkan dengan spesifik area multiple yang terkena, melainkan hanya menyebutkan derajat kedalaman luka bakar. Sebaliknya, T30 adalah untuk luka bakar yang tidak jelas area yang terkena, namun hanya menyebutkan derajat kedalamannya. Adapun T95 adalah untuk gejala sisa dari luka bakar. Ternyata di bawah term terdapat keterangan tentang derajat kedalaman luka bakar. Jika melihat keterangan tersebut, maka kita dapat menentukan bahwa luka bakar dengan nekrosis yang dalam atau deep necrosis termasuk dalam kategori luka bakar derajat
3. Kategori ini penting untuk digunakan dalam tahapan coding selanjutnya. Kemudian di bawah little berm kita telusuri untuk menemukan modifier selanjutnya sesuai penulisan diagnosis dokter, dalam hal ini lokasi luka. Ternyata di bawah berm, jika kita mencari term atau art, terdapat keterangan C-berm, limb, upper. Kemudian saat kita telusuri lebih ke bawah dengan terminologi tersebut, didapatkan bahwa berm pada upper limb atau kecuali wrist dan hand adalah T22. Sebagaimana biasanya jika dalam indeks tercantum kode yang diikuti tanda point dash, maka hal tersebut bermakna bahwa kode yang ditulis dalam indeks belum lengkap dan coder harus menyelesaikan pencarian kode pada volume 1. Demikian pula halnya pada kasus ini, kode T22 mensyaratkan pencarian kode selanjutnya. Pada daftar tabulasi volume 1, kemudian kita lakukan tahap berikutnya dengan membuka volume 1 pada kategori T22. T22 berm and corrosion of shoulder of upper limb, exam wrist and hand. Selanjutnya, setelah kita buka kategori T22, terdapat beberapa opsi karakter keempat. Subkategori berdasarkan derajat kedalaman. Pada kasus ini, sebelumnya telah diketahui bahwa luka bakar dengan derajat 3 Dengan demikian, maka kode yang tepat adalah T22.3. Selanjutnya dalam diagnosis tertulis bahwa luka bakar tersebut mencapai 9% dari total seluruh luas permukaan tubuh. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kode berdasarkan luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar dapat ditambahkan terhadap kode luka bakar berdasarkan lokasi dan kedalaman. Untuk mencari kode ini, kita kembali ke indeks alfabetik dengan little berm. Terlihat bahwa kode sementara untuk luka bakar untuk luasan kurang dari 10% luas permukaan tubuh dikode sebagai T31.0. Maka langkah berikutnya adalah melakukan cross check ke buku volume 1. Terlihat bahwa kode sementara untuk luka bakar untuk luasan kurang dari 10% luas permukaan tubuh dikode sebagai T31.0. Maka langkah berikutnya adalah melakukan cross check pada volume 1. Yang terakhir, frostbite. Pada kategori frostbite dibagi berdasarkan kedalaman nekrosisnya.
dan multiple region yang terkena. Frostbite T33 sampai T35. T33 superficial frostbite. T34 frostbite with tissue necrosis. T35 frostbite involving multiple body region and unspecified frostbite. Cukup sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.